Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupanmu dalam beberapa hari ke depan, ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, tetapi ini adalah games menarik energi. Jadi kamu tetap harus tetap bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana kondisimu ke depannya. Kita lihat apa yang terjadi. Aminkan yang terbaik, kalaupun ada yang negatifnya, dipakai untuk berjaga-jaga supaya jangan itu terjadi. Oke, di sini ada King of Pentacles. Wow. Saya lihat di sini kebutuhan tak terdugamu banyak. Ya. Tiba-tiba kamu begini begitu uang keluar lagi ya. Tetapi saya lihat di sini kamu bijaksana untuk menyikapi semuanya itu. Jadi kamu lebih banyak di rumah. Tidak keluar-keluar karena kamu tahu bahwa kalau keluar-keluar pasti saja akan ada keluar duit ya. Jadi kamu ke depan ini akan lebih betah di rumah. Untuk apa? Menjaga finansialmu, menjaga dirimu karena di luar sana juga banyak yang tidak aman. Contoh mungkin begal ataupun orang-orang yang akhirnya membuatmu terluka ya dari pergaulan ataupun apapun. Tapi memang saya lihat di sini dari sisi keuangan kamu akan memanage keuangan dengan baik dan menyimpan atau menabung. Jadi lebih banyak di rumah. Kamu juga nggak terlalu banyak jajan. Kamu akhirnya masak sendiri ya. Jadi kedepannya ini kamu lebih enjoy, lebih happy karena kamu berniat untuk menabung. Wah ini keren ini ya. Jadi kamu nggak ngopi-ngopi, beli saset, bikin sendiri, lebih murah ya. Terus kamu mau makan sesuai cita rasa dari dirimu ya, atau dari menu-menu yang kamu inginkan dan dari seleramu ya. Jadi kamu masak sendiri, bukan beli di warung ya. Ataupun mungkin kamu lebih hemat ya, dalam artian baju-baju yang masih bisa layak dipakai atau sudah contoh nih dirobek, kamu jahit. Biasanya kamu langsung beli baru. Ini enggak ya, baju-baju yang kamu rasa itu bagus kamu pakai, dan kalaupun sobek atau apa kamu jahit sendiri, jahit tangan, walaupun mungkin tidak ada jahit tukang jahit gitu ya. Biasanya juga kamu kecilin baju, kecilin celana ya, pakai tukang jahit. Ini tidak, malah kamu yang jahit sendiri. Jadi ada upaya untuk penghematan. Begitupun juga untuk penghematan dalam hal pangan, dimana akhirnya kamu berkebun ya. Nah ini berkebun nih bagus ya, berkebun, bertani, beternak, kamu pelihara ayam ya, ataupun bebek, ataupun ikan, ataupun apapun ya, yang ringan-ringan, tanam cabai, tomat, atau sayur-sayur yang ringan-ringan, akhirnya bisa menjadi penolong dari panganmu, yaitu makanan sehat dan juga dari sisi keuangan ya. Nah ini dan bahkan ada yang saya lihat kamu jual ke tetangga ya, atau kamu beri ya, otomatis kamu dapat doa ya. Ini ada beberapa yang akhirnya berbagi dari hasil pangan dan akhirnya dapat doa.
Nah ini ya, saya lihat ya, untuk kondisi keuanganmu ke depan akan jauh lebih baik. Dan kamu nggak mau pergi nongki-nongki dimanapun. Ya, nongki di rumah aja sambil nonton YouTube, nonton film, drakor, dracin ya. Ketimbang pergi nongki-nongki ujung-ujungnya parkir berapa, bensin berapa, uang beli nongki-nongkinya berapa ya, yang mungkin budgetnya cuman 50.000 ya. Wah, akhirnya karena lapar mata, akhirnya ngelunjak sampai 150.000 ya. Sedangkan 50.000 aja udah paling maksimal ya. Mungkin kamu sebenarnya maunya ya cuma 25, tapi ya udah deh 50.000. Tapi malah 300 kali lipat ya, karena lapar mata. Nah ini jadi nggak mau terlalu banyak keluar-keluar, terus juga tidak mau terlalu banyak ikut orang kemana-mana karena pasti keluar uang juga ya, entah beli minum entah beli cemilan ya, ataupun mungkin kondisinya kamu itu pergi beli yang penting-penting aja. Jadi kamu udah tulis, catat ya apa yang saya mau beli, jadi nggak boleh lihat kiri kanan ya. Nanti tergoda lagi beli lagi ya, nggak usah jalan-jalan tanpa tujuan, nanti ujung-ujungnya keluarkan duit lagi. Nah ini jadi lebih banyak di rumah ya. Wah, kamu lebih membuat kamarmu enjoy ya, kamu rapikan kamarmu, bersihkan kamarmu, bikin wangi-wangi kamarmu, bikin nyaman kamarmu, dan akhirnya kamu rebahan, kasih dibilang relax badan, dan entah kamu mau tidur, mau berhayal, mau bermimpi, mau nonton, mau apa ya di kamarmu. Jadi kamu tuh akan betah di kamarmu atau di rumahmu. Kamu bersihkan halaman, kamu tanam bunga-bunga yang segar ya, bunga-bunga hijau yang warna-warni supaya fresh ya, ataupun yang tadi berkebun, kamu bisa punya dibilang kebun walaupun mini ya, kamu rawat, akhirnya bisa ada hasilnya, dan itu bisa menambah atau kalau mau dibilang untuk hemat ya dari duitmu. Jadi kalau untuk berkebun bertani mungkin ada beberapa yang nggak usah dijual, tapi untuk diri kita juga ya nggak apa-apa ya, itu karena saya lihat akan ada jiwa-jiwa berkebun ya, walaupun mungkin kondisinya tidak punya lahan banyak, tapi mungkin di pot ataupun di hidroponik ataupun apapun ya, saya lihatnya seperti gitu ya. Jadi ke depan ini kamu semangat untuk diri sendiri, untuk lebih menyamankan diri. Oke, kita lihat lagi ada temperance. Wow, di sini ada mungkin ini ya. Kamu akan lebih bersih ini karena mungkin ada banjir ataupun mungkin ada angin ya. Akhirnya daun-daun itu ke rumah ya, ataupun kamu lihat plafon atau pokoknya bagian jendela, bagian langit-langit rumah itu udah ada kotoran, debu ataupun sarang laba-laba. Kamu bersihkan rumahmu ya. Jadi saya lihat di sini kamu akan bersih rumah, ataupun mungkin nanti ada banjir akhirnya masuk rumahmu ya, kamu akhirnya bersih rumah. Nah ini hati-hati juga ya, karena ada faktor alam juga, ataupun angin ya, membawa daun-daunan ataupun debu ya. Ya saya lihatnya seperti gitu ya. Jadi hati-hati juga dengan faktor alam, tapi memang saya lihat di sini ada yang kebanjiran ya. Jadi hati-hati aja. Nah ini yang bicara bersih-bersih, entah mau kebanjiran, entah memang kamu niat untuk bersih-bersih. Tetapi yang pastinya ke depan kamu akan bersih-bersih. Ya, kamu rajin untuk bersih-bersih, yang mana kemarin cuman bersih-bersihnya cuman seminggu sekali, ini mungkin seminggu 3 kali. Makanya tadi saya bilang kamu akan bikin kamarmu lebih enjoy, lebih happy, rumahmu lebih asri ya. Terus juga dari sisi perawatan tubuh ya, kamu rajin mandi, kamu rajin keramas, kamu rajin lulur, kamu rajin membersihkan gigi, dan bahkan mungkin kamu pergi ke dental untuk lihat gigimu, kondisi gigimu yang mana yang kalau busuk dicabut aja ya, karena di sini juga ada faktor penyakit ya. Ada yang penyakit gigi, mau cabut gigi ya karena sakit gigi ya, atau gusi bengkak ya. Kamu akhirnya merawat tubuhmu. Jadi merawat dari dalam tubuh dan dari luar tubuh, yaitu lingkungan ya. Nah ini kamu luluran, kamu pijit, massage. Kalau belakang lagi sakit-sakit ya kamu pijit. Kepala sakit-sakit yang kamu pergi mungkin totok wajah atau apa. Nah ini di salon, krimbat ya. Jadi kamu nggak pelit pada dirimu. Walaupun mungkin kondisinya tadi kamu merasa bahwa pasti akan keluar uang nih Kak Ica yang tadi ya. Jadi saya nggak pergi-pergi. Tetapi ada satu waktu yang mana kamu akan meluangkan waktu untuk dirimu. Bukan tiap hari ya.
Jadi kayak satu waktu, oke, saya harus memanjakan diriku ya, karena diriku udah capek cari duit, ya setidaknya kamu punya budget segini untuk saya perawatan, dan kamu akan mencari diskon-diskon ya, mungkin salon-salon atau klinik kecantikan yang diskon, dan akhirnya kamu pergi. Dan memang itu sudah dibudgetkan, tidak boleh lebih ya. Jadi kalau yang belum dibudgetkan tidak. Jadi bukan hanya asal pergi ya. Nah ini jadi kamu akan lebih up ya. Bersih-bersih ini, bersih-bersih apapun, ataupun mungkin kamu beli produknya kamu bikin di luar di rumah, dan ya itu juga ya, entah mungkin kamu eh, masker di rumah, rambut kamu ya, ataupun juga mungkin lulur di rumah ya, ataupun mungkin kondisinya eh, kamu beli alatnya sendiri ya untuk eh extension ya, nail extension ataupun apapun ya yang bisa menghemat ya, ketimbang pergi ke eh, salon ya ataupun apapun. Nah ini jadi ada beberapa yang ya itu cara untuk kamu lebih memanjakan diri, lebih enjoy pada dirimu, dan bersih-bersih ya untuk mempercantik diri juga ya. Wah ini keren ini ya. Terus di sini Four of Wands ya, kamu bahagia di rumah, nggak mau drama. Ini ada beberapa yang drama-drama kamu nggak mau. Mendingan nonton drama dibandingkan hidup penuh drama. Jadi ada yang memilih jomblo ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kalau memang kamu mau datangkan uang kepadaku, aku keluar. Kalau nggak datangkan uang, aku di dalam rumah aja. Maksudnya contoh, kamu mau traktir aku, oke, kita pergi keluar. Tapi kalau aku yang traktir kamu, kayaknya nggak mau deh ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kita happy di rumah aja gitu. Kamu mau ngedate di rumah aja sambil nonton atau cerita-cerita apa di teras rumah ya, gitu aja dibandingkan pergi ya. Ataupun kalau memang tadi kamu mau ngajak aku makan cilok ya, yuk kita keluar gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, entah dengan pasangan entah dengan sahabat ya. Karena ada beberapa juga yang yuk kita jalan tapi kita budgetkan ya 10.000 ya, tapi happy keluar rumah dibandingkan di rumah, mau nggak gitu. Nah ini kamu juga, oh oke, kita pergi gitu. Nah ini ada beberapa juga sahabat yang akan traktir kamu ya. Kedepannya saya lihat nih banyak teman-teman yang mungkin traktir, tapi traktir sesuai budget, bukan traktir yang gimana gitu, sesuai budget dia ya. Wah ini kamu penuh berkat ya ke depannya ya. Two of Pentacles ya, saya lihat di sini kamu lebih tenang ya, nggak mau gerasa gerusuh. Nah ini, jadi kalau ada pun ada yang nyinggung-nyinggung atau senggol-senggol kamu, kamu diam aja, nggak mau pusing. Selama tidak menghasilkan duit, kamu nggak terlalu baper. Selama tidak menghasilkan duit, kamu nggak peduli. Selama itu nggak menghasilkan duit, kamu malas urus mereka, nggak mau gubris gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana bijaksana dalam mengontrol emosi ya. Entah dalam pekerjaan, entah dalam lingkungan pertemanan ataupun kerabat ya. Mungkin kamu dibully-bully secara halus, kamu senyum aja ya, langsung nggak terlalu masukkan di hati ya. Jadi kamu tuh kayak macam, selama tidak menghasilkan duit saya nggak akan baper, selama nggak menghasilkan duit saya juga nggak terlalu peduli sama kamu gitu. Kamu punya prinsip di mana ya, kamu mengelola pikiranmu, jangan sampai dari pikiranmu akhirnya kamu stres sendiri atas perlakuan dan perkataan mereka gitu. Dan di sini ada the justice ya. Tuh kamu banyak, kalau mau dibilang banyak rejeki ya. Rejeki dari mana aja, entah contoh nih ya, kamu dapat salam tempel, atau tadi dia ditraktir, ataupun mungkin kondisinya ada yang hajatan akhirnya kamu bawa pulang makanan ke rumah ya, untuk penghematan 2-3 hari gitu. Nah ini jadi kamu banyak rejeki ya, banyak rezekinya di hari esok ini ya, terutama dalam sisi kesehatan juga rejeki, karena kalau tidak sehat ya rejeki hilang, karena uang juga habis untuk pengobatan gitu. Nah ini rezeki dari sisi keuangan dan dari sisi kesehatan kamu dapatkan ya, karena kamu enjoy, kamu happy, kamu produktif, dapat bisa dapat duitnya. Ataupun ya itu karena kamu baik, kamu ramah, orang nyaman bersamamu, dan akhirnya tadi entah mereka kasih salam tempel ya, ataupun mereka ajak kamu makan, ataupun ya tadi ada hajatan mereka undang, kamu sudah makan di yang punya hajatan, di tempat hajatan itu kamu dapat bungkusan lagi untuk bawa pulang ke rumah. Nah ini jadi kamu punya banyak rejeki ya, rejeki dari mana aja ya. Jadi rejeki itu bukan hanya sekedar duitnya saja, tetapi rejeki itu dari sisi kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan mental, dari duit, dan dari orang-orang terkasih ya. Mereka memperlakukanmu secara baik, mereka menghormatimu, menyayangimu, mencintaimu.
dan memberikan senyuman tulus kepadamu. Wah, ini keren ini ya. Jadi itu yang saya lihat ya untuk koneksi dirimu ke depannya ya, hal yang akan terjadi ke depannya, dan ini bagus semua ya. Maaf agak berisik. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat orang-orang yang akan membawa keberuntungan, kebahagiaan untukmu dari inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisialnya. Baik, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf U. Maaf agak berisik ya, si bocil lagi bermain. Ada huruf G, Y, J, W, G, F, B, Z, O, I, T, K, A, X, N, C, dan P. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak mereka yang orang-orang yang akan membawa keberuntungan untukmu, yang harus kamu jaga mereka dari koneksi inisial sudah. Dari sekarang berikutnya adalah zodiak mereka ya, dimana kamu terkoneksi dengan ada bintang Aries, ada Scorpio, Capricorn, Virgo, Leo, Taurus, Libra, Aquarius, dan Gemini. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.